Pertama dirobohkan oleh Bapak Sekdes dengan ucapan Ya, assalamualaikum Lur, saudara, teman-teman, warga Sekapuk dan juga yang melihat ini. Jadi ini diambil 1 hari setelah ada penggemburan ikon ya di Setigi maupun KPI. Yang jelas saya ada di rumah, saya tidak kemana-mana, dan juga ada isu yang saya menghilang apa lari sembunyi tidak ada. Ini saya cerita sedikit terkait masalah hal-hal yang menjadi persoalan saat ini. Tadi ada beberapa pengelola yang sempat menjadi tuntutan di rapat malam sebelum ada pembongkaran ikon itu terkait keberadaan Dapur Mbok Inggi. Dapur Mbok Inggi itu satu badan inovasi dari PKK untuk mengakomodir UMKM 158 yang ada di Desa Sekapuk. Dulu memberikan pelatihan, setelah pelatihan kita berikan pasar. Jadi ada outputnya, mereka membuat sebuah camilan dan yang lainnya untuk oleh-oleh, untuk apa, kemudian dijual habis atau jual lunas ke PKK. Siapa? Warga Sekapuk yang di UMKM. Terus kemudian menyampaikan kalau per hari ini sudah tidak ada include itu. Karena apa? Alasannya kemarin minta dibubarkan dan ditanya-tanya sehingga mereka sudah tidak mau melanjutkan. Ini kan sangat menyayangkan, sangat saya sayangkan lah. Karena biar bagaimanapun sudah berjalan 3 tahun UMKM warga Sekapuk ini diakomodir. Misalkan dari 158 itu kalau memang pas rame ya diminta 50 bungkus, semua bikin 50 bungkus disetor ke PKK, kemudian include sama tiket wisata. Dan sekarang berhenti gara-gara ada kabar-kabar terkait masalah Dapur Mbok Inggi. Sehingga ini saya sayangkan, harapan saya ya bisa dikelola kembali. Kasihan mereka, ibu-ibu yang mau membantu atau membuat kegiatan di rumah, bikin camilan, akhirnya kasihan. Terus kemudian terkait dengan PDDM, Pusat Diklat Desa Miliarder, ini ada upaya kami mengajak sarjana membangun desa, mengajak anak muda peduli dengan desa. Dan di situ ada beberapa anak muda yang mengelola di sana, termasuk mempromosikan, membangun branding. Terus kemudian tujuannya tidak lain adalah untuk mengangkat Sekapuk. Ada yang menyampaikan Sekapuk tidak butuh branding. Loh, Lur, sing sadar. Kita mau menyampaikan sampai nasional, sampai Asia. Kalau tidak ada yang di branding, yang untuk dipublish, terus kita mau menyampaikan apa? Karena tujuan kita supaya dikenal dan mereka mau datang, karena desa kita adalah desa wisata. Terus kemudian
kalau ada tamu-tamu mulai dari Kalimantan Selatan, dari Sumatera, Bangka Belitung, kemudian luar kota, ya termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini datang ke tempat kita itu kan butuh mediator, komunikasi, kapan ketemunya, kapan jadwalnya, dibantu di penginapannya, dibantu transport dan makannya. Ini disitulah fungsinya kemarin PDDM itu, sekaligus membantu pelaksanaan kegiatan serta dibanding, karena kita kepingin berbagi pengalaman di situ. Tapi kalau dibubarkan ya saya prihatin saja. Harapan saya ya lanjutkan. Ada lagi Lentera Emas. Lentera Emas ini kami memberikan fasilitas belajar mengajar gratis kepada anak-anak sekolah kelas 3 sampai kelas 6. Ini untuk kursus bahasa Inggris. Ruangannya ber-AC, kita siapkan. Sekarang juga sudah ada ruangan dan sudah diserahkan dari pihak GAP yang menyewa saat itu. Kontraknya kemudian sekarang menjadi milik desa. Ya lanjutkan, kan untuk mengedukasi. Sampai-sampai di situ ya para guru kok tak lihat. Para guru, para ustadz, ya ngerti. Paling tidak kalau di tempat sekolahnya itu dididik itu ya biar tambah lancar, untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Terus kemudian ada lagi setelah Lentera Emas itu, ya ini saya sayangkan kadang-kadang ini yang diomongkan itu loh, terlalu semangat menggebu-gebu dilihat orang banyak. Jenengan loh para ustadz, jenengan ini loh ngerti bagaimana sekapuk. Sebelum punya wisata kemarin juga jenengan tidak ada, jenengan juga tidak menyupport apa-apa ke RT ataupun jenengan benar-benar memberikan pemikiran-pemikiran seperti ikon itu. Ya tidak mungkin lah saya bikin satu hari jadi, tentu bikinnya aja 1 bulan misalkan. 1 bulan ya tentu dilihat prosesnya, tidak langsung berdiri gitu. Terus kemudian ditanya, saya sayangkan juga teman-teman itu jawablah dengan jujur. Tidak mungkin kok tanpa ngomong-ngomong bikin patung, tidak ngomong-ngomong, itu juga aneh-aneh saja. Tapi tidak apa-apa, saya sudah ngomong, kedaulatan saya serahkan ke masyarakat. Yang jelas saya berterima kasih kepada warga Sekapuk, baik yang beberapa orang yang japi saya, bagaimana Pak, ini Pak, itu Pak. Saya sampaikan kita lihat saja, kita doakan sehat semua, semoga lancar. Itu kita sampaikan, jangan sampai nanti ada kelompok lain terprovokasi kemudian ada keributan sesama warga. Saya juga tidak mau. Makanya dari video ini saya sampaikan kepada warga Sekapuk yang masih mau mendengar dan tidak sampai terjadi konflik, karena kemarin itu aksinya malam juga pakai pengeras suara, baru kemudian tidak ada pengawalan yang macam-macam di kampung, reng motor. Kampung-kampungnya sendiri kok dibikin rusuh sendiri. Tapi untungnya yang lain menyadari sehingga tidak ada konflik. Termasuk saya sayangkan kemarin kalau memang pembongkaran itu meskipun toh dari pihak pemilik saham yang lain tidak dikumpulkan dulu, tidak ditanya, termasuk saya sebagai inisiatornya tidak ditanya, atau sebagai masyarakat juga tidak ditanya, tapi langsung ada keputusan, tetap saya hormati Musdes. Saya apresiasi karena itu bagian dari demokrasi dan sudah berjalan. Tapi yang saya sayangkan tidak sekedar pembongkaran, pakai diarak keliling apa. Ya saya bersyukur dengan patung atau ikon di sana bisa membahagiakan kalian yang membongkar, ngarak dan macam-macam. Sekarang saya tunggu sebagai warga Sekapuk, saya juga punya hak berbicara dan punya hak untuk bercita-cita luhur desa saya. Setelah kalian bongkar ikon itu, bikinlah ikon yang lebih bagus dan lebih viral lagi. Bikin ikon yang lebih layak menurut kalian dan viralkan, bukan hanya membikin. Bagaimana ikon itu bisa dikenal nasional sampai pada Asia. Terus ini juga saya jawab, ada itu Pak Muslih lah, itu ngomong sudah nahan 6 tahun mau membongkar patung hola-hola. Nah, itu sahabat saya itu, kalau ketemu juga bagus. Pak Haji, 6 tahun bagaimana lah, bohong lagi. Kok orang-orang itu suka ngarang-ngarang ya? Kontrol lah kalau bicara itu. Wong kita bikin itu
setelah deklarasi desa miliarder, diresmikannya juga bulan Oktober 2020. Berarti sampai nahan itu dalam rangka apa? Wong 2020 baru di terakhir Oktober. Nah ini 2023 sampai ngomong itu akhir 2023. Berapa tahun itu? 20, 21, 22, 23. 3 tahun kok ngomong 6 tahun. Terus jangan ngarang-ngarang lah. Sampai niku ketua ormas kok tokoh kok ngarang, kok bohong demi untuk memprovokasi. Saya main putar lah itu yang di videonya itu. Sampai akhirnya dampaknya sekarang tidak ada include. Bagaimana UMKM 158 itu katanya sampean cinta, peduli dengan desa, ingin menyehatkan. Kalau bicara ingin menyehatkan ya teman-teman pejuang yang kemarin mengarah ini, saya ingatkan, bantu BUMDes untuk tagihan omset yang tertunda ya. Bantu nagih di unit tambang misalkan ada uang 780 juta, bantu BUMDes di sektor tambang lokasi dibayar di muka itu posisinya 60 saya teken itu, bantu untuk menjual sehingga apa? BUMDes ada pemasukan 1,8 miliar, bantu. Kalau itu teman Anda kasih tahu BUMDes itu biar tidak banyak utang kayak versi Anda, suruh bayar, jangan dihutang. Terus kemudian yang saya lihat itu ternyata orang-orang yang pinjam di Multijasa juga banyak itu. Ayo yang utang 5 juta itu kemarin saya lihat videonya itu ada vokalnya Anda. Terus ada yang utang puluhan juta itu vokalnya Anda. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang saya itu gemes. Ternyata mereka itu punya kepentingan terselubung kalau saya pikir-pikir itu. Itulah mending mudah-mudahan segera saja ada audit dan gamblang semuanya, administrasi apa yang harus ditata, karena sekali lagi kami maraton kerjakan dulu, yang penting di situ tidak merugikan masyarakat. Makanya Sekapuk dikenal sebagai desa inovasi. Ayo berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat, tidak memanfaatkan masyarakat, sehingga ada terobosan-terobosan sampai dalam 2 tahun, dalam 4 tahun totalnya kita punya 2 wisata. Nah ini kan jelas-jelas butuh maraton tenaga, pikiran dan biaya. Terus tidak kalah penting lagi, masih tetap beritanya dari setelah ada pembongkaran itu, berita menyatakan BUMDes punya hutang. Ya, punya hutang itu karena apa? Karena masih ada program yang belum terselesaikan, termasuk surat saham yang belum laku. Terus kemudian itu angkanya sudah jelas, hutangnya itu di bank mana sudah jelas. Yang belum pernah disebut itu, yang dijadikan jaminan di bank untuk hutang, itu sertifikat siapa? Itu BPKB-nya siapa? Bukan BPKB-nya mobil desa, itu BPKB saya. Bukan sertifikat kalian yang demo-demo atau yang nuntut itu, tapi sertifikat saya. Kalau saya lari, saya lah yang bodoh meninggalkan sertifikat dan BPKB saya. Ya. Terus kemudian terkait dengan bengkrat BUMDes katanya miliarder sehingga dihapus. Sampai juga para ustadz di sini. Nama adalah doa, sebutan adalah doa. Kalau yang lainnya setiap orang datang Sekapuk desa miliarder, datang lagi Sekapuk desa miliarder, dibaca 100, 1000 sampai puluhan ribu, itu mereka mendoakan desa kita ini supaya kaya, supaya menjadi miliarder. Kok malah sampai tidak terima dengan bahasa yang miskin di ini? Ikuti saja, tinggal dicek kok di Facebook itu, beranda saya itu juga tinggal dicek. Penanganan kemiskinan, data miskin, itu ada. Rapat kami sama RT-RT itu menentukan siapa yang miskin. Bukan saya pribadi, atas usulan dan dengan dasar. Katanya dicoret Pak Kades supaya miliarder. Mana ada coretan? Tidak ada. Kalau yang sudah dicoret memang dia mampu, punya kemampuan. Mari oleh terabasan, tanah iseono, omae wis ganti tingkat. Ya kayak gitu dihapus lah, masa tidak dihapus, roda berputar. Asalnya di bawah kemudian di atas. Terus apalagi itu yang rame itu, yang di tulisan media itu punya hutang. Ya saya cerita lagi tadi, dibantu lah ya, dibantu yang
yang omset pendapatan tertunda itu, supaya tidak terjadi bahasa saham abab itu benar-benar sadis itu ya. Soalnya tuduhan yang seperti itu sadis ada kok sumbernya, runtutnya ada kok. Kenapa sampai terjadi istilah itu? Ya karena gajinya itu belakangan, digaji itu tunjangannya itu belakangan. Kecuali di BUMDes itu dinyatakan nol, tidak ada tagihan yang belum terbayar, mungkin itu dihilangkan, masuk akal karena kemampuan. Ini untuk mencapai PADes-nya, seandainya BUMDes itu nagihnya selesai dan penjualan pengganti begijak itu selesai 1,8 miliar, itu kan sudah ada uang 2,5 miliar. Itu ada sudah nama-namanya yang minjam, gitu loh. Terus apa kita hilangkan mereka? Ya enggak. Berarti ada potensi nanti itu akan ditagih untuk menggantikan ini. Makanya saya sampaikan di rapat perpisahan itu, nanti tolong kalau sudah selesai urusannya SHU ke masyarakat, untuk perangkat-perangkat ini mungkin suratnya mau dijual, ya tolong dibeli BUMDes. Jadi itu nanti menjadi asetnya BUMDes. Sudah jelas ngomong di depan umum. Saya ndak ngomong itu, siapa bilang ndak ngomong. Cek rapat rutin tanggal 1, 6 tahun saya istiqomah, selalu saya unggah hasilnya di sosmed saya. Terus lagi yang kenceng terkait masalah gaji 19.500.000 ya. 19.500.000 saya kemarin saya bikin video itu, saya sampaikan ya itu setelah ada pembanding, daripada kita ambil profesional yang kita sepakati itu, satunya minta gaji 35 juta, yang konsultannya 25 juta, sehingga diputuskan ayo dirombak menjadi holding yang kemampuan orang dua ini diganti beberapa orang, sehingga ada HRD, ada dirut, ada manajer. Nah ini dipakai akumulasi gaji, lebih layak bayar orang-orang sendiri. Itu keputusan-keputusan itu tidak diuraikan dasar-dasarnya itu. Nah memang saat itu karena posisinya gaji itu pun ya seandainya disampaikan, saya mendahulukan yang lain. Saya tahun ini pun 2023 1 rupiah pun belum terima, baru tulisannya. Bisa ditanya ke HRD kalau mungkin Pak Dirut tidak menceritakan itu. Kalau 2022 Pak Dirut meninggalkan saya tanda tangan saja, belum saya terima tunai. Jadi semuanya itu silakanlah nanti Anda yang menilai, dan nanti ketika mudah-mudahan audit itu segera nanti biar kebuka siapa, dan termasuk yang dikatakan hutang itu jaminannya itu sertifikat siapa ya. Jadi ini teman-teman yang di luar, dan ini juga semoga bisa menjawab selama ini yang memberikan kerjasama pendampingan dari kampus-kampus baik kampus negeri maupun swasta seperti yang tua yang sudah intent tanya terus perkembangannya, nanti mudah-mudahan ini bisa menjawab. Yang jelas selama ini kami punya konsep kalau dengan PADes itu selalu kita sampaikan kepada semua di rapat tanggal 1. Misalkan saya beli pohon 50 juta, tempatnya ini, orangnya yang jual ini, barangnya ini. Kalau memang terlalu mahal nanti bisa ditawar, kalau memang posisinya kita istilahnya kok terlalu kerjanya tidak bagus nanti bisa dikomplain, kita kan belum bayar. Setelah tidak ada apa-apa, semuanya sepakat juga itu ditanam, baru kita bayar ngangsur. BUMDes dapat 20 juta dari sektor mana langsung dibayar, dapat 10 juta dari mana langsung dibayar. Kesimpulannya barang jadi dulu atau pohon tertanam dulu baru kita bayar, karena tujuannya kita percepatan pembangunan sekaligus kita ingin memperkenalkan. Maaf ya saudara, ini agak berantakan suaranya, bocor karena saya di luar. Ya ini pun untuk menjawab, di samping saya pengen ngopi, ngerokok, saya itu tidak kemana-mana atau tidak sembunyi. Bisa kok ditanya kapanpun, tapi kalau tidak ada yang mau tanya ya tidak apa-apa. Dan perlu diketahui juga, Sekapuk masih banyak masyarakat yang baik. Sekapuk masih banyak masyarakat yang peduli dan ngerti. Buktinya surat saham juga laku separuh. Dan intinya mudah-mudahan ke depan tambah bagus lagi dengan pemimpin-pemimpin hebatnya, terutama teman-teman saya pejuang-pejuang yang luar biasa itu. Tolong dibantu, tolong dibangun, diteruskan. Kan sudah selesai, dalam artian sampean ngempet 6 tahun aku ngempet kepengin ngilangi patung hola-hola. Nah
ternyata olah-olah itu patung Ki Begawan itu yang sampean bilang gitu. Itu loh baru 3 tahun saudara. Jangan bohong ya, jangan bohong. Apalagi di depan umum, di sosmed itu, di sosmed itu sudah beredar 6 tahun, satu penyesatan sejarah. Ya, karena itu Oktober 2020, sekarang baru 2023. Nah, jadi janganlah sampean luar biasa, masih muda, ketua ormas dan juga orang hebat. Terus untuk yang lainnya saya sampaikan setelah peristiwa kemarin yang viral di sosmed, di YouTube, di TikTok, arah-arahan atau apa, warga Sekapuk baik, tidak mengganggu orang yang berkunjung. Tetaplah berkunjung ke wisata desa kami, karena dengan kunjungan Anda akan membantu pembangunan dan juga menguatkan ekonomi lokal. Tetap berkunjung dan bantu wisata desa dimanapun berada, seperti halnya yang ada di Sekapuk punya 2 wisata, namanya Kebun Pak Inggi mengedukasi tanaman dan juga ada Kotik Nusantara, dan juga namanya Selo Tirtogiri yang menjual eksotisnya tebing-tebing kapur, dan itu bagus, sangat bagus, bisa dilihat langsung ke sana. Terlepas ada di kemarin waktu aksi-aksi malam, wong wisata begitu saja sampai ke Asia, sampai ke internasional. Yo bersyukur, sayalah dibangun desa Sekapuk, dan masyarakat, teman-teman sahabat desa yang sudah pernah ke Sekapuk, ayo tetap semangat, bangun bangsa melalui dari desa. Apapun status kita, seperti saya sebagai warga Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, semangat.